Jadi di surat Al-Balad ini Allah bersumpah bahwa manusia itu tercipta memang dalam keadaan susah payah, tapi mau berkeluh kesah atau tidak dengan kepayahan itu tergantung kita, karena Allah kemudian mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan berupa dua mata, lisan, kemudian wahadainahun najdain, dan dua jalan. Di samping kenikmatan yang sifatnya fisik, Allah juga memberikan peringatan kepada kita bahwa kita telah diberikan oleh Allah kenikmatan berupa hidayah. Dua jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, yang pertama itu adalah jalan hidayah di dalam hati kita yang Allah tuh ngasih tahu kepada kita. Kalau kita lihat di surat Al-A'raf ayat 172, Allah tuh memberikan nikmat kepada kita berupa fitrah, kecenderungan kepada rububiyah Allah, bahwa kita tuh dikasih tahu oleh Allah, kita tuh tahu fitrah kepada kebenaran, kepada rububiyah, sifat ketauhidan itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172, bisa kita buka bersama. Sehingga ketika Allah katakan, apakah kamu alastu bi rabbikum, kamu mengakui bahwa aku adalah Rabbmu, kita menjawab dulu di alam ruh, bala syahidana, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Itu sebagai petunjuk di dalam hati kita tuh, kita udah punya software bahwa kita tuh akan tahu lebih banyak kebaikan, kebenaran yang kita akan mengetahuinya dengan sendirinya. Kita nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu tuh banyak sekali kebaikan-kebaikan yang itu sudah dihidayahkan oleh Allah kepada manusia, bahwa kita akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kita mengikuti fitrah itu, kita sudah tahu. Ada juga yang mengatakan bahwa dua jalan di sini adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan sains kepada kita, bahwa kita tuh diberitahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu ada di dalam hati kita, sehingga itu menjadi bekal buat kita untuk mengikuti kebenaran, untuk menjauhi keburukan itu sudah Allah kasih dalam hati kita. Nah, setelah kondisi itu kemudian Allah tawarkan, apa nggak ingin dengan keadaan yang begitu itu kita mengambil yang berat? Falak tahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa yang aqabah itu? Apa yang berat itu? Fakku raqabah, kata Allah. Yang berat itu salah satunya adalah melepaskan perbudakan. Itu berat. Di zaman Rasulullah SAW, perbudakan itu adalah sebuah kultur yang ingin dilepaskan oleh Rasulullah SAW, sehingga pahala membebaskan budak itu luar biasa besarnya. Itu dikatakan aqabah, berat pada saat itu. Lalu al-it'amun fi yaumil dhi masghabah, atau kamu memberi makan pada saat suasana kelaparan. Seperti yang sekarang terjadi, di mana orang-orang terpaksa atau dipaksa untuk tinggal di rumah, meninggalkan warungnya, meninggalkan kantornya, meninggalkan tokonya, perniagaannya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang bagaimana ribuan, mungkin puluhan ribu pengendara ojek online, kemudian pedagang-pedagang kecil yang biasa mangkal di depan kantor, di depan sekolah, di terminal, di stasiun. Sekarang mereka kesulitan hatta untuk mencari seliter beras dalam satu hari. Itu luar biasa. Dalam keadaan sulit seperti ini, maka Allah menawarkan kepada kita, it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kalau kita memberi makan pada saat orang lapang, pada saat makanan itu bisa didapatkan orang dengan mudah, mungkin itu tidak terlalu spesial. Tapi ketika kita memberi makan pada saat orang susah mendapatkan makanan, ini adalah aqabah. Ini adalah sesuatu yang terjal, yang berat. Kemudian yatiman dza maqrabah, atau kita memberi makan orang-orang, anak-anak yatim yang dekat hubungan kekerabatannya dengan kita. Ini di dalam tafsir, memberikan makan kepada anak yatim yang kerabat kita menunjukkan ada dua keutamaan pada amal itu. Yang pertama adalah karena dia yatimnya, yang kedua adalah karena dia kerabatnya. Jadi antara sedekah dan silaturahim itu terambil oleh amal ini. Apalagi yang aqabah itu, au miskinan dza matrabah, atau memberi makan kepada orang miskin yang benar-benar fakir. Matrabah yang
ya kemiskinannya tuh amat sangat. Lalu kata Allah, aw miskinan tamat summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan tidak termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi yang Aqobah itu selain amalan-amalan tadi, maka orang itu juga tidak termasuk kepada orang-orang yang tidak beriman. Dia beriman kepada semua ayat Allah dan saling bernasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Maka oleh karena itu kata Allah, ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah ashabul yamin, ahli kanan. Jadi di tafsir itu disebutkan ashabul yamin itu pertama orang yang menerima catatan di tangan kanannya, yang kedua adalah orang yang mengambil jalan kanan, bermakna jalan menuju surga nanti di akhirat itu. Jadi apa ya tadi yang menyebabkan orang ke surga itu? Yaitu adalah perkara yang Aqobah. Apa yang Aqobah itu? Membebaskan budak, memberi makan pada saat kondisi pacaklik, kelaparan, kepada siapa memberi makannya? Kepada orang miskin, kepada orang yatim, kepada kerabat. Lalu setelah itu apalagi? Setelah itu beriman kepada seluruh ayat-ayat Allah, semua perintah Allah. Lalu tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah, saling bernasihat di dalam kebenaran, kesabaran, dan saling berkasih sayang. Maka kalau itu dilakukan, Allah akan menjamin bahwa kita adalah termasuk orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang yang bagian kanan, yaitu ahli surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Walladzina kafaru bi ayatina, kalau orang itu kafir, orang itu mengingkari ayat Allah tadi, mengingkari tawaran Allah tadi, mengingkari pernyataan-pernyataan Allah tadi, maka kata Allah, siapa mereka itu? Hum ashabul masy'amah. Perhatikan, walladzina kafaru bi ayatina, disebutkan lagi hum. Sebetulnya mungkin bisa saja Allah mengatakan walladzina kafaru bi ayatina ashabul masy'amah, tapi ketika disebutkan hum, ketika disebutkan mereka itu, siapa mereka itu? Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu menunjukkan penegasan bahwa bukan siapa-siapa, tapi mereka ashabul masy'amah. Mereka itu adalah orang-orang yang nanti akan menjadi golongan kiri. Orang yang akan menerima catatan amalnya di sebelah kiri, atau orang yang mengambil jalan kiri, bermakna jalan menuju neraka. Alaihim narum mu'sadah. Apa itu jalan kiri itu? Nanti orang ujungnya adalah di neraka yang mu'sadah. Apa itu neraka mu'sadah? Neraka mu'sadah itu adalah neraka yang sifatnya terkunci. Jadi di dalam surat lain, alaihim narum mu'sadah fi amadim mumaddadah, ada ya dalam surat Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi neraka itu ada neraka yang terkunci. Kebayang, apinya adalah api yang muqadah, tidak akan pernah padam. Keadaan nerakanya adalah neraka yang mu'sadah, terkunci. Fi amadim mumaddadah, dalam keadaan yang terikat berulang-ulang, luar biasa. Jadi ini surat Al-Balad itu kalau buat saya pribadi, pertama membuat kita makin bersyukur kepada Allah. Kedua, ketika kita mempunyai kesulitan-kesulitan di dalam hidup itu akhirnya menjadi berasa ringan karena Allah mengingatkan bahwa kita diberikan banyak kenikmatan. Nah, dengan modal kenikmatan itu Allah tawarkan, mau nggak kita jalan yang lebih mudah ke akhirat, tapi memang di dunia itu akan terasa sebagai Aqobah, terasa sebagai sesuatu yang berat. Ibu-ibu rahimakumullah, sering saya katakan bahwa takdir Allah, apapun adanya, itu bukan masalah. Baik buruknya takdir seseorang atau dalam sebuah keadaan itu tidak tergantung kepada jenis takdirnya, tapi tergantung bagaimana kita merespon takdir. Seperti sekarang, keadaan sekarang dengan corona, manusia tidak bisa bekerja, kita dikurung di dalam rumah dan lain sebagainya gitu.
Kalau kita melihat dengan nafsu, ini bukan takdir yang baik, ini takdir yang buruk. Secara global ini adalah takdir yang buruk. Tapi bagi setiap orang, bagi setiap kita, apakah ini buruk atau baik? Tergantung bagaimana kita merespon takdir kita gitu. Dah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa sedikit meringankan beban perasaan kita bahwa kabat-kabat di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan tidak harus membuat kita berkeluh kesah karena masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya Allah.